Shalom adik-adik, kembali lagi di Sentosa Joyful Kids. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kariska dan Kak Paul. Nah, adik-adik, sekarang kita akan beribadah lagi. Untuk itu, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita menyanyi Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita menyanyi sekali lagi. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami akan beribadah. Tuhan sertai kami, anak-anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kakak ajak kita untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus,
Alkitab. Untuk itu, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita menyanyi pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita menyanyi sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang manis, lipat tangannya, dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami mengerti, kami pahami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik udah ada yang tahu siapa nama kakak? Perkenalkan, nama kakak Fernandes Lanmau. Jadi bisa dipanggil Kanandes. Oke, jadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebelum kakak menceritakannya, kakak ingin mau adik-adik tahu, ada pemuda yang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi pemuda itu dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan banyak orang, dan dia juga dikatakan Nazir. Jadi Nazir itu adalah orang yang diberkati Allah, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Nah, penasaran kan? Jadi kalau adik-adik ingin tahu siapa orang tersebut, adik-adik harus duduk yang rapi dan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jadi pada saat itu ada seorang pemuda bernama Simson. Orang itu punya kekuatan yang luar biasa loh. Dia diberkati Allah, dia diberikan Allah kemampuan. Bahkan pada suatu hari dia sedang berjalan bersama keluarganya, dan pada saat itu dia dihalangi oleh singa, dan dia membunuh singa itu, dia mencabik-cabik singa itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan dalam firman Tuhan tersebut juga menceritakan dia pernah mengalahkan 1000 orang. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-22. Nah, nanti adik-adik akan membaca. Nah, di sini kakak akan menceritakan kisah dari Simson. Adik-adik, jadi pada saat itu Simson diberkati Allah, Simson diberikan kemampuan Allah, Simson dikatakan Nazir sebab ada rencana Allah dalam kehidupan Simson untuk menuntun bangsa Israel pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu Simson mengendalikan pikirannya, mengendalikan egonya. Jadi dia mau, oh saya mampu, saya bisa, saya dapat mengalahkan segalanya. Dia menyombongkan dirinya.
saat itu dia juga pernah mencintai seorang perempuan yang bernama Delila. Nah, jadi cerita kita pada hari ini adalah Simson dan Delila. Oke, jadi Simson ini mencintai Delila. Simson mencintai orang Filistin. Nah, pada saat itu Allah tidak mengizinkan orang-orang Israel untuk menikah dengan orang-orang Filistin. Nah, tetapi Simson lari dari perintah Allah. Simson memilih untuk menikahi wanita yang disukainya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Simson ditipu. Simson dicintai dengan kemunafikan. Delila mengatakan kepada Simson, "Aku mencintai kamu, aku sayang kamu." Tetapi itu adalah kebohongan. Nah, karena Delila ini punya maksud dan tujuan untuk mengetahui kekuatan Simson. Jadi pada saat itu orang Filistin mau mengalahkan Simson. Simson yang sangat kuat, Simson yang sangat gagah, Simson yang punya kemampuan luar biasa. Bahkan 3 kali Simson ingin dibunuh oleh orang Filistin, tetapi gagal. Nah, itu karena kebohongan Delila. Delila pura-pura mencintai Simson, tapi itu rencananya agar Simson dibunuh, tetapi gagal. Dan pada akhirnya Simson terus dipengaruhi, terus dipaksa. Karena saking sayangnya Simson kepada Delila, akhirnya Simson membongkar semua kekuatan yang diberikan Allah. Kelemahan-kelemahan Simson diceritain semua kepada Delila. Jadi kekuatan Simson diketahui Delila. Jadi pada saat itu, sebelum Simson dilahirkan, Allah telah memberkati. Allah telah mengatakan kepada orang tua Simson bahwa Simson jika mencukur rambutnya, maka kekuatannya akan hilang. Apa yang dimilikinya akan dilupakan semuanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa seperti sebelum-sebelumnya, dan dia akan menjadi orang-orang biasa. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi terhadap Simson? Simson ditipu 3 kali, gagal, dan pada akhirnya di kali keempatnya berhasil. Simson dipotong rambutnya karena itu salah satu kelemahan Simson. Simson sudah ceritain kepada Delila. Akhirnya si Delila menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Filistin. Karena Delila sudah dibayar oleh orang-orang Filistin. Jadi akhirnya Simson apa? Simson tidak punya kekuatan lagi. Jadi pada saat itu Simson tidur dan rambut Simson dipotong, digunting, dibotakin. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya kekuatan. Akhirnya apa? Kedua matanya dicungkil. Seram kan adik-adik? Karena apa? Dia tidak takut sama Allah. Nah, dia ingin mengikuti pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Dia jatuh. Allah yang tadi menolongnya, Allah yang tadi mengikuti keinginannya, Allah yang mau membantunya, Allah yang memberikan kekuatannya, bahkan dia dikatakan nazir, itu tidak terjadi lagi. Adik-adik, jadi dari kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ke-22, di sini adik-adik harus tahu bahwa ketika adik-adik percaya kepada Allah, maka adik-adik akan diberikan kekuatan, adik-adik akan diberikan kemampuan. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa kita jangan lari dari Allah, kita jangan lari dari perintah Allah. Nanti sama dengan Simson, nanti sama dengan siapa? Si Simson. Jadi Simson yang percaya kepada Allah, yang takut akan Allah, akhirnya dia lari jauh dari Allah. Dia tidak mau mengikuti keinginan Allah. Akhirnya apa? Dia ditipu, bahkan dia
tidak punya segalanya, hilang kekuatannya, hilang kemampuannya. Bahkan Allah juga jauh darinya. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini adik-adik harus belajar lebih takut akan Allah lagi, lebih takut akan perintah Allah lagi. Apa yang adik-adik dengar hari ini, adik-adik harus tanamkan dalam hati adik-adik dan katakan bahwa aku tidak ingin seperti Simpson, tetapi aku ingin menjadi pribadi yang mau menaati perintah Allah, yang mau mengikuti perintah Allah untuk bisa melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Allah. Jadi adik-adik harus melakukan firman tersebut dalam kehidupan adik-adik. Sekian dari firman Tuhan dari kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi Simpson yang melanggar perintah Allah, tapi kami mau menjadi pribadi yang terus takut akan Allah untuk melakukan yang terbaik buat menyenangkan hati Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hore! Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk itu, adik-adik jangan bersedia, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya adik-adik yang lain terberkati juga. Kariska dan Kak Paul izin pamit ya. Shalom. Shalom.